Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk mining, teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu kemarin banyak yang tanya tentang algoritma ya. Jadi saya jelaskan untuk algoritma. Jadi tiap koin itu memiliki algoritma yang berbeda-beda. Seperti Bitcoin aja algoritmanya SHA strip 256 ya. Di sini algoritma BTC. Kalau ETH itu ETH hash ya. Terus di sini hampir sama ya, Bitcoin Cash itu algoritmanya sama dengan Bitcoin ya. Terus ini beda lagi DAS ya. Di sini beda. Jadi kalau algoritmanya ETH ya, ini sama dengan yang Ethereum klasik ya. Jadi di sini kita bisa lihat algoritmanya berbeda. Itu tiap koin ya teman-teman. Jadi kalau sama ya, kemungkinan algoritmanya sama, cara miningnya juga hampir sama teman-teman. Jadi di sini untuk mining ETC sama ETH klasik itu cara miningnya sama dengan menggunakan VGA teman-teman. Jadi di sini kita bisa kayak nganalisa dari algoritmanya aja, cara miningnya itu mungkin sama ya, pakai VGA kalau ETH. Jadi tiap koin itu memiliki algoritmanya sendiri. Jadi teman-teman itu kita bisa mengeksplor ya. Mengeksplor misalnya kita mau mining ini, mining ETH ya. Kita set aja di sini koinnya. Kita cari ya untuk koinnya ETH ya, kita klik aja ETH, poolnya nanti kita nanti dapat list ya. Di sini kita coba ya untuk ETH aja, karena ini koin favorit untuk di mining ya teman-teman, atau secara sering di mining itu ETH ya kalau pakai VGA. Jadi di sini itu kita bisa dapat pool ya. Pool itu banyak sekali. Jadi di sini ada listnya ya, listnya terus nyampe berapa ini ya listnya. Ini enggak semuanya ya teman-teman. Jadi di sini itu hampir 89 ya, 89 pool yang aktif ya teman-teman. Jadi ada beberapa pool yang sudah tidak aktif juga, itu enggak dimasukkan di sini ya. Ada pool dari Binance juga ternyata teman-teman. Saya baru tahu sih. Terus di sini juga ada beberapa ya. Di sini Spark Pool ini dari China ya. Ini cukup tinggi sih, minernya banyak banget. Gila, China itu memang menggila kalau soal mining. Terus di sini Nanopool juga masih aktif teman-teman. Jadi kita coba aja ya untuk eksplor lebih dalam tentang pool ini. Di sini ada kecepatannya, jumlah bloknya, terus dapat koinnya itu tiap 3 menit. Ya, lumayan banget sih. Emang kecepatannya gila ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk poolnya ya, yang Spark Pool, di sini ada tutorialnya mining juga. Terus di sini kita bisa ada aplikasinya sih. Saya belum pernah sih untuk mining di pool ini, masih baru juga sih kelihatannya. Di sini ada workernya ya. Di sini kita harus login terlebih dahulu karena agak tertutup mungkin ya untuk website ini, beda sama pool yang lain ya. Kayak pool internasional kan nggak kayak gini ya. Ini punya China jadi agak tertutup mungkin teman-teman. Jadi di sini kita lihat yang Ether mining ya, .org ya. Oke, di sini poolnya, kalau bedanya pool Cina sama poolnya yang internasional, di sini kita bisa lihat ya untuk keseluruhan yang mining hash-nya itu berapa ya. Jadi agak terbuka gitu ya. Untuk pendapatan poolnya juga terbuka, beda sama pool yang tadi. Kita harus login, harus daftar sih. Jadi agak ribet juga sih. Kalau awal-awal mining harus daftar lebih dahulu. Oke, di sini kita bisa lihat untuk blok fundnya, terus jumlah hash dari pool statistik di sini. Teman-teman ada totalnya, user 1, user 2 ya. Dan di sini kita bisa
start mining ya. Start mining kita bisa, kalau mining di sini kita bisa paste untuk address kita ya. Di sini ada cara untuk mining ya, dan di sini untuk servernya ada beberapa server Asia, Eropa, USD ya, US. Terus di sini ada podnya ya. Di sini untuk username-nya diisi alamat Ethereum, dan di sini untuk passwordnya kosong aja. Jadi passwordnya ini kita bisa lihat ya, jangan dikasih password karena nanti mungkin kesulitan untuk WD atau apa gitu ya biasanya. Dan di sini kita bisa choice untuk software untuk mining. Jadi software untuk mining itu ada berbagai macam teman-teman. Jadi ada yang versi AMD, ada yang versi Nvidia, tergantung dari VGA teman-teman yang digunakan dan tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan juga. Jadi macam-macam ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai Windows kita gunakan software Windows, kalau kita pakai Linux kita harus pakai software untuk Linux supaya lebih optimal ya untuk mining. Tapi secara kekuatan mining dan nggak gampang nge-lag, itu sebaiknya teman-teman yang udah fasih itu pakai yang versi Linux. Karena apa? Beda teman-teman ya, beda untuk aplikasinya itu jarang nge-crash ya, gitu ya. Berdasarkan pengalaman beberapa teman saya yang miningnya lumayan banyak ya, Windows itu agak dihindari ya karena sering nge-crash. Sekedar info aja, kalau masih pemula ya sebaiknya pakai Windows. Nah, di sini teman-teman dijelaskan juga ya untuk supportnya itu bagaimana, kita bisa baca-baca di sini ya untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Dan di sini ketika kita udah memilih pool, sebaiknya kita mencoba pool itu ya untuk WD. Jadi di sini saya contohkan lagi, kita mau mining koin Titan Coin ya, Titan Coin. Misalnya Titan Coin ya, Titan Coin ini ada 9 pool ya, ini dikit ya. Dan untuk hashnya juga cukup bagus ya teman-teman. Ini kayak koin baru, dan algoritma ini itu algoritmanya ditunjukkan X21S ya. Oke, di sini kita mau mengeksplor ya untuk Titan Coin ini. Untuk sekedar infonya, di sini kita bisa lihat ya untuk distribusinya juga. Distribusi dari koin itu dan poolnya itu yang sekarang itu masih 9 ya, 9 teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat untuk distribusi dari poolnya. Jadi di sini ada 4 ya yang terbesar. Ya, di sini ada Blockmaster, Zpool, Hearthpool ya. Di sini ada kecepatannya dan jumlahnya, jumlah dari berapa persen ya. Ya, kita bisa mengekspor lebih dalam lagi ya. Mungkin teman-teman ingin lihat untuk hash history-nya di sini ya, untuk harga dan tingkat kesulitannya. Dan di sini juga yang kita bisa lihat ya untuk website ini itu dijelaskan juga ya untuk exchanger dari koin Titan Coin ini. Jadi ada 3 exchanger yang sudah menerima ya. Di sini Titan Coin ya diterima di pool Maxtor, CRF24 ya, dan Sol Exchanger. Jadi di sini kebanyakan sih di sini ya teman-teman. Kebanyakan jual belinya di sini. Jadi cukup bagus juga. Ada exchanger yang sudah menerima. Dan di sini block minernya juga kayak minernya itu aktif juga teman-teman. Jadi koin ini mungkin bagus gitu. Jadi di sini ada kalkulator mining teman-teman. Jadi yang saya tujukan di sini, kalau kita mining kalkulasi ya, misalnya kita punya VGA 1 ya, 1 VGA RX 580 itu hashnya itu sekitar berapa ya, 30-an. Jadi kita konsep terlebih dahulu ya teman-teman. Konsep misalnya
Misalnya kita mau mining itu 180 mAh itu sekitar dapatnya untuk estimasi per harinya adalah $18. Ini satu rig ya. Misalnya satu VGA kita itu dapat sekitar $3, $3.10, jadi sekitar 60-an 40-an lebih lah ya teman-teman, untuk kalau dirupiahkan sih. Jadi lumayan bagus sih untuk project ini. Dan di sini juga untuk tingkat kesulitan dari Titan Coin ini juga cukup agak lebih rendah daripada Ethereum teman-teman. Jadi di sini kita analogikan aja ya, tak tulis ya. Misalnya satu VGA itu kecepatannya 30 Hz. Jadi kalau menggunakan di sini VGA-nya RX 580 dan RX 480, RX 470 ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita analogikan juga untuk misalnya satu rig itu 6 VGA ya. Kita ketik aja, oke, kita ketik satu rig itu 6 VGA dikali 30 sama dengan 180 lah kasarannya ya teman-teman. Nah ini kalau 6 VGA ya sama dengan 180-an ya, karena 30 dikali 6 jadi 180. Ya. Dan untuk pendapatannya juga itu sekitar 18 dolaran sih, cukup bagus teman-teman. Kalau $18 itu sekitar 200 lebih untuk per hari. Jadi untuk konsumsi listrik ya 12 VGA itu sekitar 1 jutaan ya, 1 juta lebih dikit lah teman-teman untuk listrik dalam 1 bulan. Jadi cukup nutup ya untuk biaya 1 bulan. Jadi teman-teman di sini kalau mau mining sebaiknya untuk mengeksplor lebih dalam tentang yang mau di mining yang mana ya. Seperti yang saya contohkan di sini, kita bisa mengeksplor tentang Titan Coin ya. Titan Coin itu dapatnya berapa, terus konsumsinya listriknya berapa ya, dan untuk jumlah hash-nya yang didapat berapa ya kasarannya pendapatannya, dan exchangernya yang aktif yang mana. Jadi sebaiknya kita pilih yang potensial ya, yang nomor 1 ini TTT itu BTC ya teman-teman, di exchanger itu. Kemudian kita kirim semuanya di situ, kemudian kita tradingkan ya teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa mengeksplor tentang project dari Titan Project ini ya. Di sini harganya masih itu kecil ya, dan di sini poolnya juga so far bisa pakai GPU ya teman-teman. Dan di sini kita bisa walletnya juga bisa melalui Android juga teman-teman. Jadi untuk project Titan Coin ini juga cukup bagus teman-teman. Jadi mungkin jadi alternatif teman-teman untuk mining coin selain ETH atau selain koin-koin yang diff-nya sudah sulit. Kita bisa mining untuk project yang baru, dan untuk kedepannya juga potensial naiknya juga cukup bagus teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya contohkan aja, mungkin teman-teman ingin pindah haluan untuk mining ETH karena diff-nya udah besar atau yang lain sebagainya ya, atau yang VGA-nya masih 4 GB, itu bisa pindah untuk mining koin-koin yang lain ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.